Halo Sobat Awam, selamat datang di PHD, Podcast Hari Air Dunia. Belajar bersama tentang pentingnya air di hidup kita. Bersama saya Natalia dan kawan saya Ezra yang akan menemani kalian dalam podcast kita hari ini. Oke Nana, jadi podcast Hari Air Dunia ini sebenarnya kayak gimana sih Nak? Nah, jadi Zra, podcast Hari Air ini ada untuk menyambut peringatan Hari Air Dunia sekaligus sebagai edukasi juga nih sebenarnya buat Sobat Awam di rumah supaya kita semua bisa mengenal air lebih dekat lagi. Berarti untuk menyambut peringatan Hari Air Dunia dan membuat kita mengenal air lebih dekat ya Nak? Emangnya buat apa sih kita mengenal air lebih dekat Nak? Soalnya jujur nih, aku belum paham akan pentingnya air di hidup kita. Jujur aku sendiri nih juga masih belum ngerti kok. Dan aku yakin juga Sobat Awam di rumah kebanyakan juga belum mengerti tentang pentingnya air di hidup kita. Nah makanya Zra, di PHD yang kali ini kita bakalan mengenal air lebih dekat sehingga kita juga memahami tuh dari mana datangnya air dan gimana air itu bisa tersedia sampai saat ini. Wah, pasti obrolan kali ini bakalan menarik banget ya Nak. By the way, emangnya siapa yang bakalan nemenin kita ngobrol hari ini? Oke, jadi di PHD yang pertama ini kita bakalan ngobrol bareng dengan sosok yang merupakan salah satu dosen nih di jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya. Kamu tau gak sih Zra, beliau ini udah expert banget dalam bidang ilmu air tanah. Beliau adalah Ibu Sri Wahyuni. Wah, keren banget pasti ya Nak. Langsung aja nih saya persilahkan Bu Sri Wahyuni. Selamat pagi Bu Yuni. Pagi Mas Ezra, pagi Mbak Natalia, teman-teman atau mungkin masyarakat lainnya yang mendengarkan acara kita pagi hari ini. Wah, keren banget ya Sobat Awam. Nih, jadi Bu, pada pembahasan awal ini ya, saya punya pertanyaan nih Bu, yang udah saya bingungin dari lama banget Bu. Nah, jadi itu kan bumi itu yang mana kita ketahui ya Bu, 71%-nya itu ditutupi oleh air. Nah juga bumi itu terbentuknya udah dari beberapa juta bahkan miliar tahun yang lalu Bu. Tetapi jumlah air di bumi itu masih tersedia dan tidak pernah habis. Bahkan tidak berkurang sampai sekarang Bu. Nah itu bagaimana bisa ya Bu, kayak bumi itu udah ada dari miliar tahun yang lalu tetapi jumlah air itu tidak berkurang sama sekali Bu. Nah oke, untuk menjawab pertanyaannya Mas Ezra tadi, mungkin di sini saya akan jelaskan gitu ya, berusaha untuk mendefinisikan bagaimana proses-proses tersebut dan sebagainya. Oke, saya awali, air itu tidak berkurang secara kuantitas, tetapi yang berubah adalah kualitasnya gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan tentang siklus air. Jadi siklus air itu atau misalkan siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti, yaitu dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Ada 4 proses penting di dalam siklus hidrologi ini. Oke, saya jelaskan satu persatu. Dari awal dulu, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Misalkan dari danau, dari sungai, atau dari laut. Nah, kemudian proses yang kedua adalah kondensasi. Apa sih kondensasi itu gitu ya? Kondensasi adalah uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi tadi berubah menjadi awan, dan awan tersebut kalau terbawa angin dia bisa berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Nah kemudian nantinya awan akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air, terlebih karena awan sudah mengandung banyak uap air. Yang ketiga, yaitu kalau istilah teknisnya gitu ya, kerennya gitu ya, kayaknya presipitasi. Presipitasi sama dengan hujan gitu ya. Jadi presipitasi atau hujan adalah proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Hujan yang terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar, maka akan terjadi hujan, salju, atau hujan es. Ini adalah proses yang ketiga.
Kemudian proses yang terakhir di siklus air tadi dari infiltrasi. Jadi infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah. Jadi ketika air hujan menyentuh permukaan tanah, sebagian atau seluruh air hujan tadi masuk ke dalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah disebabkan oleh gaya gravitasi. Oke, jadi saya rangkum gitu ya, bahwa air tadi itu kenapa udah habis-habis? Ya karena memang terjadi sirkulasi air gitu ya. Nah, sirkulasi air tadi itu melalui empat proses penting: evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi tadi. Gitu Mas Ezra. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya nih. Akhirnya saya jadi tercerahkan nih Bu dari kebingungan saya yang udah lama banget Bu saya pikirin gitu Bu. Bu, ini setelah kita tadi sudah membahas tentang siklus, saya tadi sempat tertarik nih Bu, ada satu kalimat bahwa air itu tidak berkurang kuantitasnya, tetapi yang berkurang adalah kualitasnya. Benar gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Mbak. Oh iya baik Bu, ini kebetulan saya juga barusan banget nih langsung cari-cari informasi gitu. Ternyata saya nemu Bu, ada di googling nih ya, saya googling mediaindonesia.com. Itu disebutkan bahwa memang ketersediaan air bersih nasional itu sudah memprihatinkan begitu Bu. Terus kemudian kan sudah sempat ada nih Bu kayak proses pengadaan air bersih begitu Bu. Tapi ternyata tuh terdapat faktor-faktor penghambat Bu, penghambat proses penyediaan air bersih. Nah itu kira-kira kalau menurut Yuni karena apa Ibu? Kenapa sampai ada faktor penghambat proses pengadaan air bersih begitu Bu? Oke, baik Mbak Natalia. Tadi saya baca juga bahwa Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR menyatakan bahwa saat ini rata-rata ketersediaan air bersih secara nasional yang sekitar 500 kabupaten atau kota itu ketersediaannya masih 72-90% gitu ya. Padahal air ini kan penting sekali, harusnya ketersediaan itu sampai 100% gitu. Nah, ini tadi PU Cipta Karya juga menyampaikan bahwa di beberapa daerah ketersediaannya itu malah kurang dari 70%. Akhirnya gitu ya, PUPR menyatakan bahwa upaya pengadaan air bersih di berbagai daerah itu terkendala beberapa faktor, diantaranya adalah lokasi sumber air yang jauh dari pemukiman, sehingga masyarakat sulit gitu ya mengakses air tersebut. Maka jika kondisinya demikian, pemerintah membuat program penyediaan air bersih berbasis masyarakat dengan mendekatkan sumber air tersebut ke masyarakat melalui sambungan-sambungan pipa, kayak gitu contohnya. Kendalanya apa sih gitu ya? Satu, kendalanya itu adalah ketersediaan sumbernya. Jadi berarti ini adalah dari segi kuantitas, dan yang kedua adalah dari segi kualitas. Kayak gitu ya. Tetapi keduanya pemerintah sudah mempunyai solusi, cuman memang sekarang masih belum 100% untuk bisa mencapai pemenuhan itu tadi. Kayak gitu Mbak Natalia. Silakan. Oh baik Bu, jadi ternyata benar ya Bu, berarti kabar bahwa ketersediaan air bersih nasional ini memperhatinkan begitu ya Bu? Iya, benar sekali Mbak Natalia. Baik Bu, terima kasih. Tapi tadi saya sempat ini nih Bu, sebenarnya kita tadi ketersediaan sumbernya itu bahkan menjadi faktor penghambat proses pengadaan air bersih juga, begitu benar ya Bu ya? Betul sekali Mbak. Nah, saya tuh pernah dengar tapi nih Bu, ada istilah tentang air hujan, air permukaan, air tanah, dan mata air begitu Bu. Nah, sebenarnya kalau dari jenis-jenis itu nih Bu, itu termasuk nggak sih Bu kayak masih bisa digunakan gitu untuk kehidupan sehari-hari atau mungkin bisa dikonsumsi? Oke, mulai dulu dari definisi. Jadi air bersih adalah air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau digunakan untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Kemudian sumber airnya dari mana saja sih? Tadi yang ditanyakan sama Mbak Natalia. Dari yang kita bisa disummarize ya, kalau misalkan di kelompok-kelompokan itu ada 4 sumber air bersih. Pertama adalah dari sungai, gitu ya. Meskipun belum bisa dikonsumsi langsung, kayak gitu ya. Rata-rata lebih dari 40.000 km kubik air segar diperoleh dari sungai-sungai di dunia. Nah, ketersediaan ini sebenarnya cukup
karena hanya perlu 7.000 meter kubik untuk setiap orang. Tapi gitu ya, sepintas terlihat cukup untuk menjamin persediaan bagi setiap penduduk. Tetapi kenyataannya air tersebut seringkali tersedia di tempat-tempat yang tidak tepat, gitu ya, yang tidak bisa kita raih secara langsung. Kemudian yang kedua, dari curah hujan. Dalam pemanfaatan hujan sebagai sumber dari air bersih, individu, perorangan, berkelompok, pemerintah biasanya membangun bendungan dan tandon air untuk menyimpan air bersih di saat-saat bulan musim kemarau, sehingga untuk menekan kerusakan musim banjir gitu ya. Jadi yang sekarang istilahnya yang keren itu adalah memanen air hujan atau istilahnya rain harvesting itu, sehingga kita bisa membuat tandon-tandon, kemudian sumur resapan. Itu adalah salah satu cara di mana kita menyimpan curah air hujan. Nah, kemudian sumber yang ketiga adalah air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan bumi yang berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tetapi berada di permukaan tanah. Nah, kualitas air ini biasanya tergantung daerah sekitarnya di mana air itu berada. Kalau misalkan daerahnya bagus, bersih, airnya juga bersih. Tetapi kalau misalkan air permukaannya kurang baik, maka air yang tertampung juga kurang baik, sehingga membutuhkan pengolahan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Nah, sumber air bersih yang terakhir atau yang keempat adalah air bawah permukaan tanah atau air bawah tanah atau yang biasa kita sebut juga sebagai groundwater. Nah, air ini adalah berasal dari hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami penyerapan ke dalam tanah. Nah, sumber ini bisa berada di sumber dangkal, bisa berada di sumber dalam, atau di mata air nanti yang keluar sebagai sumber-sumber kayak gitu. Jadi kalau saya rangkum, sumber air bersih itu ada 4. Dari sungai pertama, kedua dari curah hujan, ketiga dari air permukaan, dan yang keempat adalah dari air bawah tanah. Itu Mbak Natalia. Oh, baik Bu. Tapi kalau dari 4 jenis yang tadi itu Bu, andai kata kita mau konsumsi atau untuk kehidupan sehari-hari itu berarti tetap harus diolah lagi ya Bu? Nggak bisa langsung digunakan begitu kan ya Bu? Oh, jadi semuanya itu harus diolah lagi. Ah iya bener Bu, karena kadang-kadang mata tuh suka menipu kan ya Bu, kadang kelihatannya bersih udah kepengen diminum aja, padahal sebenarnya tetap harus diolah dulu. Iya betul, kayak gitu Mbak Nada, jadi harus benar-benar hati-hati ya. Iya baik Bu. Nah, jadi tuh beberapa waktu yang lalu saya sempat baca-baca gitu Bu di website dw.com yang membahas tentang masyarakat di bantaran Sungai Ciliwung itu memakai air di bantaran Sungai Ciliwung untuk dikonsumsi, untuk mencuci pakaian, masak. Nah, yang mirisnya lagi itu Bu, bahkan sampai mereka membuang kotorannya tuh di sana Bu. Nah, kan itu membuat kondisinya sangat miris ya Bu, dan yang pastinya air tersebut menjadi tidak layak digunakan lagi. Nah, terus bagaimana tanggapan dari Ibu mengenai masih adanya masyarakat Indonesia yang menggunakan air tidak layak dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari itu Bu? Dan mungkin bisa disampaikan juga ke sobat awam yang lagi mendengarkan podcast ini, apa aja sih Bu ciri-ciri fisik air yang baik untuk digunakan itu Bu? Dan apa dampak dari penggunaan air yang tidak layak seperti yang ada di kasus Ciliwung itu Bu? Baik, saya. Jadi untuk contoh-contoh di daerah tertentu itu menggunakan air yang tidak layak konsumsi. Ya, jadi satu gitu ya, tugas kita gitu ya, terutama teman-teman teknik pengairan ini yang sangat mengerti tentang kualitas air, memberikan edukasi kayak gitu ya, bahwa jika penduduk mengkonsumsi air yang tidak layak tersebut, pasti akan berdampak kepada kesehatan mereka. Marilah kita mengedukasi masyarakat jangan mengkonsumsi ke air yang kualitasnya tidak baik, kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau melihat tadi juga Mas Ezra menanyakan bahwa apa sih ciri-ciri kualitas air yang bagus gitu ya. Contoh gitu ya, air yang layak minum mungkin bisa dari air seperti PDAM,
tetapi harus direbus dulu kayak gitu. Nah itu adalah contoh-contoh gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita mau detail lagi, pH-nya harus sekian, airnya harus jernih, saya tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, kayak gitu-gitu. Itu kalau lebih ke teknisnya. Kayak gitu mungkin Mas Ezra. Baik Bu, berarti dari ciri-ciri fisiknya itu kita bisa ngelihat langsung ya Bu, dari tidak berbau, tidak berasa, jernih, dan tidak berwarna seperti itu ya Bu? Betul sekali gitu. Iya benar juga Bu. Nah terus tuh Bu, kan kalau misalnya kita ambil studi kasusnya dari Ciliwung itu, apakah masih ada Bu cara buat masyarakat Ciliwung itu agar mendapatkan air yang layak, atau air di Ciliwung itu masih bisa diregenerasi Bu? Oke, baik Mas Ezra. Jadi saya tadi pertanyaannya Mas Ezra, dulu itu ada proses istilahnya tools atau alat untuk menjernihkan air dari air yang sungai kotor tersebut sehingga bisa layak konsumsi. Jadi jangankan sekarang, dahulu saja sudah ada teknologi seperti itu. Jadi saya sangat-sangat optimis kalau misalkan air yang di sungai yang di Citarum ya, atau di Ciliwung, kalau misalkan yang kotor tadi masih bisa dikonsumsi masyarakat, akan tetapi harus melalui pengolahan air terlebih dahulu. Jadi mungkin inilah kontribusi pemerintah untuk melakukan pengolahan air tersebut. Jadi mari kita sama-sama optimis bahwa hal itu bisa dilakukan kayak gitu Mas. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Terus tuh Bu, tadi kan ada membahas mengenai air tanah ya Bu ya, yang mana kita ketahui bahwa air tanah itu merupakan air baku yang paling sering digunakan pada kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Betul sekali. Nah terus tuh Bu, sebenarnya kalau kita gunakan terus-menerus, apakah ada dampak Bu yang ditimbulkan dari hal tersebut Bu? Soalnya kan kalau kita lihat kan banyak ya Bu, makin lama populasi manusia itu semakin meningkat. Nah terus kalau misalnya kita gunakan air tanah itu secara terus-menerus, apakah ada dampak yang ditimbulkan Bu? Oke, baik. Jadi pertumbuhan populasi yang cepat itu adalah menuntut ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhan air itu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup lain. Maka karena tuntutan tersebut, permintaan air tanah sebagai sumber air juga ikut mengalami peningkatan. Hal ini memberikan konsekuensi pada keseimbangan ekologi, baik secara kualitas dan juga secara kuantitas dari segi jumlah. Maka cadangan air tanah juga akan semakin menurun kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa dampak yang terjadi bila air tanah diambil secara terus-menerus dalam skala besar. Ini kalau dalam skala besar gitu ya Mas. Jadi dampak negatifnya salah satunya adalah satu, adanya penurunan muka tanah. Jadi penurunan muka tanah yang jika dibiarkan maka akan terjadi penurunan dataran tanah. Ini kalau terjadi di daerah pesisir atau dekat lautan akan terendam air laut. Kalau di Jakarta itu hampir 3-5 cm itu per tahun penurunannya. Jadi kalau yang rumahnya di daerah pesisir itu tadi akan terendam air laut. Kedua adalah karena eksplorasi yang berlebihan mengakibatkan adanya ruang kosong di dalam tanah. Hal ini gitu ya menimbulkan amblesnya permukaan tanah kayak gitu, sehingga dapat mempengaruhi bangunan yang ada kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya intrusi air laut. Jadi air tawar yang mestinya harus keluar, maka air laut itu bisa masuk ke dalam daratan. Ini sehingga air yang dulunya tawar menjadi air asin, sehingga penduduk sekitarnya menjadi tidak bisa mengkonsumsi air tawar. Kayak gitu Mas. Oh baik Bu, berarti dampak yang ditimbulkan itu sangat berbahaya ya Bu. Mulai dari penurunan muka tanah yang bisa membuat tanah ambles hampir 3-5 cm per tahun. Wah, kalau misalnya udah 10 tahun aja itu udah 30-50 cm ya Bu ya. Betul sekali. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Ini Bu, saya kalau tadi bahas soal dampak-dampak gitu, saya jadi ingat nih ada istilah intrusi air laut Bu. Itu saya baca di berita udah mulai terjadi di kawasan pesisir Surabaya Timur.
ini gimana ya Bu? Saya jadi ikut panik nih karena kalau misalkan itu udah terjadi nih Bu, terus gimana supaya nggak semakin menyebar gitu loh Bu? Kan bahaya juga ya kalau misalkan sampai nyebar gitu. Iya, betul sekali Mbak Natalia. Jadi sekarang ini memang salah satu mungkin ya yang kelihatan berdampak terhadap eksplorasi air tanah berlebihan itu adalah daerah pesisir yang dekat dengan laut. Pasti akan terjadi intrusi air laut. Hal yang bisa dilakukan adalah apa? Ya satu mungkin yang paling cepat kayak gitu ya. Ya kurangi atau mungkin stop eksplorasi air tanah berlebihan. Sebenarnya gitu kalau kita mau menggunakan air tanah hanya untuk konsumsi kita sehari-hari, penduduk saja gitu ya, itu tidak ada masalah kayak gitu ya. Yang menjadi masalah adalah kalau misalkan untuk industri, untuk pabrik, dan untuk hotel kan itu menjadi berlebihan sehingga eksplorasinya berlebihan. Itu yang menjadi masalah. Nah, hal-hal itulah yang perlu pemerintah cermati dia untuk supaya men-stop izin-izin eksplorasi air tanah di daerah-daerah yang sudah mulai merasakan dampak negatif tersebut kayak gitu Mbak. Oh, baik Bu, jadi sebenarnya tuh nggak bisa ya Bu kalau hanya satu sisi saja dari pemerintah yang berusaha untuk membetulkan situasi yang seperti ini, tapi dari masyarakat sendiri harus ada kesadaran ya Bu untuk stop eksplorasi air tanah yang berlebihan begitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah iya benar banget, berarti ini Sobat Awam di rumah harus benar-benar ingat nih ya bahwa kalau pemerintah bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat ya hasilnya bakal zonk ya Bu ya, kayak nggak bakal maksimal begitu. Betul sekali, betul. Baik Ibu, terima kasih Bu penjelasannya Bu. Iya, sama-sama. Oke, baik nih Sobat Awam. Nah, dari obrolan kita pada hari ini Sobat Awam, aku bisa simpulin bahwa air itu selalu ada karena air mengalami siklus. Nah, jadi air di bumi tidak bakalan berkurang dan habis Sobat Awam. Nah, beragam jenis air yang ada di bumi ini tidak semuanya dapat kita konsumsi. Air yang dapat kita konsumsi hanya air hujan, air permukaan, air tanah, dan mata air. Nah, dan air tersebut pun tidak bisa langsung buat dikonsumsi ya Sobat Awam. Harus dilakukan beberapa proses terlebih dahulu, yang mana tadi Ibu Yuni udah jelaskan ya Sobat Awam. Nah, selanjutnya kedampak nih, dilihat dari populasi manusia yang makin bertambah dan penggunaan air tanah semakin meningkat. Nah, lama-kelamaan pastinya bakalan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan, mulai dari intrusi air laut hingga penurunan muka air tanah, yang pastinya sangat berdampak buruk bagi bumi kita Sobat Awam. Oh iya nih, aku juga berharap semoga nanti kita dan Sobat Awam yang lagi mendengarkan ini di rumah nih, dari yang Ibu Yuni jelaskan tadi, nantinya akan semakin sadar bahwa kebutuhan air itu tidak sebanding dengan ketersediaan air baku sekarang ini. Iya bener banget, setuju tuh aku bahwa kebutuhan air kita itu tidak sebanding dengan ketersediaan air baku saat ini nih. Terus ini nih Zra, aku jadi kepingin ngucapin terima kasih banyak buat Bu Yuni karena udah nemenin kita ngobrol dari tadi sampai sekarang, ditambah sharing-sharing tipis tuh tentang pentingnya kita mengenal air di hidup kita. Ini Bu, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada nggak Bu sepatah dua kata untuk Sobat Awam yang lagi di rumah, yang lagi mendengarkan nih Bu? Oke, baik Mbak Natalia, saya berharap obrolan kita pagi hari ini adalah dapat bermanfaat, bisa mencerahkan pengetahuan tentang air tadi. Dan ini ada mungkin saya pakai kutipan ya Mbak Natalia untuk menutup obrolan kita pagi ini dari saya. Jadi kita tidak akan pernah tahu pentingnya air sampai sumur mengering. Oleh karena itu, marilah kita menghemat air, melakukan kegiatan konservasi air, dan itu akan menyelamatkan kita semua. Begitu Mbak Natalia dan Mas Ezra. Baik Bu, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ibu Yuni atas closing statement-nya nih. Nah, saya harap Sobat Awam di rumah bisa menerapkan apa yang tadi udah kita obrolin tadi ya teman-teman. Nah, jadi gimana Sobat Awam? Setelah mendengar penjelasan dari obrolan tentang mengenal air lebih dekat tadi, semoga kedepannya Sobat Awam lebih aware akan pentingnya air di hidup kita.
Iya, bener banget nih Sobat Om. Tapi sayangnya obrolan kita hari ini harus berakhir di sini nih. Jadi jangan lupa buat share obrolan PHD kali ini ke sosial media kalian. Sampai bertemu lagi di podcast Hari Air Dunia yang akan datang. Let's celebrate World Water Day together. Sampai jumpa lagi.